Oke, baik. Selamat pagi semua. Selamat pagi Anci Steva, selaku dosen pengetahuan Kepasifikan. Selamat pagi juga teman-teman. Di kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan memaparkan atau mempresentasikan tugas kita atau hasil diskusi kita dengan mata kuliah pengantar Kepasifikan dengan dosen pengampu Anci Steva Yel Tumangkeng. Oke, materi yang akan kita paparkan tentang analisis SWOT posisi strategis Sulawesi Utara di kawasan Asia Pasifik. Nah, sebelum masuk ke presentasi, saya ingin memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya, yaitu kelompok 5. Di sini yang pertama ada Frilin Wahyu, kedua ada Wan Febrianto Wilel, yang ketiga ada Priscilia Tagu, yang keempat ada Jessica Bolo, dan yang terakhir ada Melinda Runtugahu. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi. Kita langsung saja masuk ke presentasi. Untuk materi pertama akan dibahas oleh teman saya, Priscilia Tagu. Hai guys, saat ini saya akan menjelaskan tentang pengertian SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Kekuatan adalah poin internal dan positif dari suatu hal yang berada dalam kendali Anda. Yang kedua, ada weakness atau kelemahan. Kelemahan adalah faktor negatif yang mengurangi kekuatan Anda. Ini adalah hal-hal yang Anda mungkin perlu tingkatkan agar menjadi lebih kompetitif. Yang ketiga, ada opportunity atau peluang. Peluang adalah faktor eksternal dalam lingkungan Anda yang cenderung berkontribusi pada kesuksesan. Dan yang terakhir, ada threat atau ancaman. Ancaman adalah faktor eksternal yang tidak dapat Anda kendalikan. Anda tetap harus mempertimbangkan hal ini untuk menempatkan rencana darurat dalam menangani masalah yang terjadi. Selanjutnya, kita masuk dalam strength atau kekuatan dari posisi Sulawesi Utara di kawasan Pasifik. Wilayah Sulawesi Utara memiliki posisi yang unik dan menguntungkan untuk perdagangan Asia Pasifik karena berada di bagian utara Indonesia yang berbatasan dengan Filipina. Provinsi Sulawesi Utara berada pada posisi strategis karena terletak di Pacific Rim yang secara langsung berhadapan dengan negara-negara Asia Timur dan negara-negara Pasifik. Posisi strategis ini menjadikan Sulawesi Utara sebagai pintu gerbang Indonesia ke Pasifik dan memiliki potensi untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Provinsi ini juga turut mendukung peran Pulau Sulawesi sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, serta pertambangan nikel di tingkat nasional. Untuk mendukung perdagangan, provinsi ini memiliki setidaknya 9 pelabuhan. Satu di antaranya di Bitung berfungsi sebagai pelabuhan internasional. Pelabuhan alam di Bitung ini berpotensi dikembangkan menjadi pusat bongkar muat peti kemas karena dapat menampung kapal dengan bobot hingga 60.000 ton. Selain itu, pelabuhan ini juga dapat dijadikan pintu keluar masuk perdagangan hasil laut di Sulawesi Utara. Sekian dari saya lanjutkan kepada teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan membahas materi selanjutnya. Jadi kawasan Sulawesi Utara juga memiliki kekuatan di bidang pariwisata yang berpotensi menggait wisatawan yang dianugerahi dengan keindahan alam dan keramahan penduduknya. Nah, provinsi dengan 15 kabupaten atau kota ini punya segalanya, mulai dari kekayaan biodiversitas, kultur eksotis, hingga kuliner khas yang tidak bisa dijumpai di daerah lain. Sulu juga kerap dijuluki The Land of Smile, berkat keramahan penduduknya yang mengagukan slogan "Torang semua bersaudara", yang artinya kita semua adalah saudara. Nah, buktinya ada 4 nih. Yang pertama itu surga bawah laut. Nah, atraksi selam di bawah laut Sulut adalah salah satu magnet wisatawan mancanegara menyambangi provinsi ini. Tak hanya di Bunaken, bawah laut di Pulau Lembeh Bitung, Pulau Bangka Minahasa Utara, Pulau Siau Sitaro, Pulau Sanger Sainge, bahkan hingga ke Bolaang Mongodo Selatan. Nah, semua menjadi jaminan keindahan panoramat bawah air.
Kedua, Bunaken. Siapa yang terkenal Taman Laut Nasional Bunaken yang tersohor itu? Inilah Taman Nasional Laut pertama di Indonesia yang terletak di daerah segitiga terumbu karang dunia. Bunaken menyimpan kekayaan terumbu karang dan biota laut yang tiada tara. Taman laut ini boleh dibilang menjadi surganya para penyelam. Malah dalam pengembangan citra daerah, pemerintah setempat menggelar acara tahunan sail Bunaken yang telah memecahkan rekor kemaritiman dunia pada 2009. Baik, yang ketiga yaitu penduduk yang ramah. Nah, banyak pelancong yang mengaku di Sulawesi Utara tuh mereka mendapat bonus kerabat baru di tanah yang diberkati ini, yaitu karena orang Sulawesi Utara sangat supel dan super ramah. Kayak di setiap perjalanan tuh Anda akan menerima senyuman yang tulus dan tidak ada kesulitan apapun untuk berinteraksi dengan penduduknya. Bahkan kayak tawaran mampir ke rumah tuh adalah jamak di provinsi ini. Untuk terakhir tuh yang keempat, kaya biodiversitas. Nah, Sulawesi Utara tuh adalah wilayah dengan kekayaan keanekaragaman hayati yang sangat kaya. Nah, provinsi ini tuh dianugerahi berbagai satwa endemik yang unik seperti tarsius, monyet hitam Sulawesi atau yaki, burung manguni, dan ratusan jenis burung lainnya. Kalau mau lihat ya pergilah ke Taman Nasional Bunga-Ninani, Ortobene untuk melihat bagaimana burung maleo bertelur, atau kunjungi Taman Wisata Alam Batu Putih, Tangkoko Bitung untuk melihat ratusan yaki bermain dan bersenda gurau. Baik, terima kasih itu bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang weakness atau kelemahan. Untuk perdagangan dalam negeri sendiri masih agak terhambat karena posisi Sulawesi Utara terletak di ujung bagian utara dan lumayan jauh jaraknya dengan ibu kota. Provinsi Sulawesi Utara merupakan daerah agraris yang sebagian besar kehidupan masyarakatnya bertumpu pada sektor pertanian. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menjadi sektor yang dominan dalam perekonomian Sulawesi Utara. Beberapa potensi wilayah seperti perkebunan, kelapa, cengkih, pala, kopi, dan vanila, pertanian, perikanan, dan kelautan merupakan modal utama Sulawesi Utara untuk membangun dan meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Kelapa sendiri sudah memiliki produk turunan yang dihasilkan seperti minyak kelapa, karbon aktif, saput kelapa, dan produk lain yang memberikan nilai tambah ekonomi. Komoditas kelapa didominasi oleh perkebunan rakyat yang lahannya tidak terlalu luas dan tingkat produktivitasnya lebih rendah dibandingkan pengelolaan oleh perkebunan besar. Sulawesi Utara masih masuk dalam kategori tinggi dengan skor 144. Selain itu, sudah banyak bencana yang terjadi di Provinsi Sulut ini, dan kalau kita lihat data pada awal tahun 2021, terjadi banjir besar di kota Manado. Kemudian ada juga banjir bandang di beberapa daerah yang terjadi belakangan ini. Sekian dari saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada saat ini saya akan membahas tentang opportunity atau peluang. Sulawesi Utara berpotensi menjadi pintu gerbang perdagangan Pasifik yang dimana kegiatan ekspor impor bisa dilakukan di Sulawesi Utara karena posisi wilayahnya yang berada di batas wilayah yang berseberangan dengan negara Pasifik lainnya. Posisi strategis Sulawesi Utara sebagai pintu gerbang Indonesia ke Pasifik dan memiliki potensi yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Selain proyek-proyek infrastruktur utama yang secara langsung melewati Sulawesi Utara, proyek-proyek infrastruktur utama di kota-kota pusat, pertumbuhan lainnya juga diperkirakan akan memberi manfaat besar pada Sulawesi Utara. Gubernur Sulawesi Utara, Bapak Oli Dondo Kambe menyebutkan
Secara letak geografis, geoposisi, dan geostrategis, Sulut sangat berpotensi menjadi gerbang Indonesia menuju kawasan Pasifik, memiliki banyak potensi yang dikembangkan. Dia juga menekankan penetapan kawasan ekonomi khusus atau KEK Likupang dengan luas 2.000 hektar dan total investasi 8,1 triliun. Menjadi bukti jika Sulut siap membuka peluang investasi yang sangat besar. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan dari sisi perbankan. Direktur Utama BSG atau Bank Sulut Go, Jeffrey Dendeng, menambahkan pihaknya terus mengambil bagian dalam penggerakan roda perekonomian. Salah satunya melalui penyaluran kredit, mulai dari perikanan, pariwisata, pertanian, infrastruktur, dan sektor ekonomi kreatif. Sektor ini menjadi prioritas karena terwujudnya Sulut menuju gerbang Pasifik tidak lepas. Jika terus dikembangkan, maka pasti hasilnya bisa maksimal dan mampu diekspor ke berbagai negara. Yang terpenting bisa membuka peluang perdagangan Sulut. Selanjutnya, Lion Air menjadikan Manado sebagai hubungan penerbangan dari Indonesia ke Asia Timur dan Pasifik, guna mendorong upaya percepatan menjadikan Sulawesi Utara sebagai pintu gerbang Indonesia ke Asia Pasifik. Hal ini menjadi bukti serius bahwa daerah ini sangat kompetitif dan dapat menjadi alternatif baru bagi penerbangan regional dan internasional. Selanjutnya, Direktur Pengembangan Destinasi Regional 2, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf atau Baparekraf, Wawan Gunawan mengatakan, kearifan dan tradisi lokal merupakan hal penting untuk mempromosikan potensi wisata yang ada. Likupang Reborn merupakan program pendampingan dari Kemenparekraf atau Baparekraf untuk membangun destinasi yang siap dikunjungi dan dinikmati wisatawan, sekaligus membangun motivasi bagi pelaku dan pengolah pariwisata di Sulawesi Utara. Gunakan local wisdom atau local content di Sulawesi Utara sebagai suatu main dikunjungi. Misalnya belum ke Manado jika belum makan bubur Manado. Sekian dari saya alihkan ke Jessica. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang threat atau ancaman. Karena posisinya yang berada di dekat perbatasan, peluang terjadinya pengiriman dan penerimaan barang pasar gelap bisa terjadi dan juga ancaman fisik dari negara lain mudah menyentuh Sulawesi Utara. Sejumlah masalah lingkungan di Sulawesi Utara masih berlanjut tahun ini, dari pertambangan, reklamasi pantai, hingga perkebunan sawit, dan lebih parah lagi program. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itulah tadi hasil diskusi yang sudah kami paparkan dan jelaskan. Sebelumnya kami minta maaf jika ada salah kata atau ada kesalahan dalam pengeditan video, dan mungkin ada kesalahan penjelasan. Kami minta maaf. Semoga ke depan bisa lebih baik lagi. Dan terima kasih teman-teman dan Enci yang sudah simak dari awal sampai akhir. Semoga penjelasan tadi bisa teman-teman jadikan referensi atau pengetahuan baru untuk lebih mengenal Sulawesi Utara dalam berbagai segi maupun segi keanekaragaman, kekayaan alam, budaya, dan lain-lain. Sekian dari kami, saya mewakili kelompok 5 mengucapkan terima kasih.